Oke, baik. Kita lanjutkan. Soal nomor 4. Diketahui balok ABCDEFGH dengan panjang AB 16 cm, kemudian panjang BC 12 cm, dan panjang CG 10 cm. Nah, titik P, QRS berturut-turut merupakan titik tengah dari EH. Berarti jika kita gambar pada bidang balok ini, pada balok maksud saya, berarti titik P di sini, kemudian titik tengah dari AD itu adalah titik Q, kemudian titik tengah dari AB adalah titik R, terakhir titik tengah dari F adalah titik S. Jika kita buat bidang dari keempat titik ini, maka akan membentuk bidang PQRS. Nah, kemudian apalagi yang diketahui di soal, titik KLMN berturut-turut merupakan titik tengah dari GH. Kita buat titiknya di sini. Tengah-tengahnya berarti di sini titik K. Kemudian dari CD, C ke D, berarti di sini ya, L. Kemudian BC, M di sini. Dan terakhir FG di sini N. Jika kita buat sebuah bidang dari keempat titik ini, maka akan membentuk sebuah bidang KLMN. Nah, coba perhatikan. Yang ditanyakan di sini yaitu jarak antara bidang PQRS dan bidang KLMN. Kita akan mencari berapakah jarak di antara kedua bidang ini. Kita lihat sudut atau kita lihat perspektif lain di mana kedua bidang ini berada pada bidang EFGH. Jika kita gambarkan bidang EFGH-nya, kita buat dulu bidang EFGH. Misalkan ini bidang EFGH ya. Kemudian, coba perhatikan di sini bahwa titik P dan titik S ini berada pada bidang EFGH. Kemudian titik K dan N juga berada pada bidang EFGH. Jika kita ini berarti titik P, ini titik S. Kemudian ini juga ini buat titik K, sini titik N. Nah, berarti jarak antara kedua bidang PQRS dan KLMN ini akan sama saja dengan jarak antara garis PS dengan garis KN. Itu sama saja seperti ini. Sama saja dengan jika kita tarik garis dari titik E ke titik G. Nah, maka akan tegak lurus terhadap dua bidang ini. Nah, bagaimana cara kita mencarinya? Coba perhatikan. Jika panjang garis EG ini merupakan diagonal bidang pada bidang FGH, nah, kita tahu nih panjang F-nya berapa? 16. Kemudian panjang FG-nya 12. Berarti panjang EG itu menggunakan Pitagoras ya. Berarti EG kuadrat itu akan sama saja atau hasilnya berapa? 16 kuadrat ya. Ditambah 12 kuadrat. Berarti ketika kita 16 kuadrat itu akan sama saja dengan 16 dikalikan 16 ya. Atau sama saja dengan 256. 256 ditambah 12 kuadrat 144. Atau panjang EG itu akan sama saja dengan akar 256 ditambah 144. Atau akar dari 400. Nah, akar dari 400 berapa? 20. Berarti panjang EG-nya itu 20 cm.
Jika panjang EG 20 cm, kita lihat nih bahwa bidang ini atau panjang garis EG ini dibagi menjadi 4, di mana tengah-tengahnya berada di titik potong di sini jika kita ambil dari garis. Oke. Nah, berarti jika dibagi 4, jika misalkan kita di sini titik O, di sini titik T. Nah, panjang OT ini akan 2 kali ya, dari panjang setiap ruas garisnya, maksudnya panjang E ke O, kemudian panjang O ke titik perpotongan, di sini misalkan titik V, nah, panjang EO akan sama saja dengan panjang OV, akan sama saja dengan panjang VT, juga akan sama saja dengan panjang TG. Nah, berarti panjang OT ini itu tuh akan sama saja dengan 2/4-nya ya dari panjang EG. Panjang OT ini. Berarti panjang OT-nya berapa? 2/4 dari akar. Oke, dari EG-nya berapa? 20. Atau akan sama saja dengan 10 cm. Jadi panjang OT-nya itu 10 cm.